Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan penjelasan karena adanya satu pertanyaan dari seorang jamaah tentang hadis Nabi SAW yang judulnya Agama adalah Nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari dalam kitab Musnad Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Mungkin ada juga di kitab-kitab yang lain. Bunyinya An-Tamim min Ad-Dari qala Rasulullah SAW inna dinan nasihatu inna dinan nasihatu. Jadi kata inna dina an-nasihah diulang sampai 3 kali menunjukkan begitu pentingnya pernyataan ini dan menunjukkan seolah-olah seluruh agama itu adalah nasihat. Nah, maka nanti kita perlu memahami apa itu makna kata nasihat. Tapi sebelumnya, qalu para sahabat pada bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, lillah. Nasihat itu untuk Allah, wa kitabihi dan untuk kitabnya, wa rasulihi untuk rasulnya, wa a'immatil mu'minin dan para pemimpin kaum mukminin, wa ammatihim dan seluruh kaum mukminin. Atau a'immatil muslimin untuk para pemimpin umat Islam, wa ammatihim dan umat Islam pada umumnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dari kalimat-kalimat tersebut? Yang pertama yang perlu kita dalami adalah makna an-nasihah. An-nasihah bimakna al-islah atau perbaikan. An-nasihah bimakna iradatul khair minan nasih ilal mansuh. Nasihat artinya adalah kehendak yang baik, keinginan yang baik yang diberikan oleh nasih, orang yang menyampaikan nasihat, ilal mansuh kepada orang yang diberi nasihat atau kepada sesuatu yang diberi nasihat. Karena di sini yang menjadi tujuan nasihat ada Allah, ada kitab, ada Rasul di samping pemimpin umat Islam dan seluruh umat Islam. Nah, jadi nasihat itu bukan yang seperti kita pahami sehari-hari nasihat. Sudah saya nasihati kamu, sudah saya ingatkan kamu. Jadi nasihat yang seperti itu hanya salah satu makna dari kata an-nasihah. Makna yang lebih luas adalah iradatul khair minan nasih ilal mansuh. Keinginan, kehendak yang baik dari seorang nasih kepada al-mansuh, pada orang lain atau pada sesuatu yang dinasihati. Sehingga dalam sebuah kamus ada kata-kata nasoha ar-rajulu saubahu idza khata. Seorang laki-laki sedang memberi nasihat kepada bajunya ketika ia menjahitnya, ketika ia memperbaikinya. Berarti seorang tadi sedang memperbaiki bajunya dengan menjahitnya. Memperbaiki bajunya mungkin karena robek atau karena apa, dia perbaiki dengan cara menjahitnya. Jadi menasehati baju artinya memperbaiki baju. Maka menasehati orang adalah bersikap baik, berbuat baik kepada orang di samping nasihat melalui lisan. Kalau itu kepada sesama manusia. Nah, sekarang nasihat itu untuk Allah, berarti kita bersikap baik, berbuat baik, dan menjadikan agama kita sebagai sumber kebaikan dalam kita bersikap, berhubungan, bermuamalah kepada Allah. Begitu juga kepada kitabnya. Jadi kalau kepada Allah berarti kita beribadah, taat, menjalankan hukum-hukumnya dengan baik. Kalau kepada kitabnya berarti kita membacanya, memahaminya, mentilawainya, sampai
memahami, mengamalkan, kemudian mendakwahkan. An-nasihatu li rasulihi juga begitu. Kita berbuat baik, bersikap baik, menjadikan agama sebagai sumber kebenaran, sumber kebaikan di dalam bermuamalah, berhubungan, menyikapi kepada Rasulullah SAW. Jalankan sunnah-sunnahnya, taati sunnah-sunnahnya, maka itulah yang disebut dengan an-nasihatu li rasulihi. Kemudian wa a'immatil mu'minin. Nah, kalau ini bisa nasihat seperti biasa. Para pemimpin kaum muslimin, kaum mukminin memerlukan nasihat dari siapapun, termasuk nasihat dari Allah, dari Rasul, dari kitab-kitabnya, dari sunnah-sunnah Rasulnya, dan dari sesama saudara, sesama muslim. Sesama saudara muslim. Maka rakyat bisa menasihati pemimpin, pemimpin bisa menasihati rakyatnya, dan seterusnya. Apalagi yang terakhir yaitu wa'ammatihim, untuk umumnya, awamnya, seluruh kaum muslim. Jadi ini bisa nasihat dalam arti yang khusus seperti memberi pesan, memberi peringatan, memberi pepeling, tapi juga nasihat dalam arti yang luas yaitu iradatul khair minan nasih ilal mansuh. Nah, maka kalau sudah seperti itu, kita pahami maknanya, kita bisa paham bahwa nasihat untuk Allah bukan menasihati Allah, tetapi kita bersikap baik, menggerakkan tangan kaki untuk kebaikan dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka kita bermuamalah sama Allah, bermuamalah dengan kitabnya tadi, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Begitu juga kepada Rasulnya, kita mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, mencontoh keteladanannya, dan seterusnya. Begitu juga untuk para pemimpin kaum muslimin dan umumnya umat Islam, berarti bisa diterapkan untuk kedua yang terakhir adalah nasihat dalam arti luas, iradatul khair minan nasih al-mansuh, tapi juga bisa nasihat dalam arti khusus, memberi peringatan, memberi tazkirah, memberi wasiat, pesan agar berbuat baik. Saya kira begitu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.